Cerita motivasi. Buah pisang yang hilang. Buah pisang di kebun kecil kami raib diserobot pencuri. Kepada kami cuma ditinggalkan bekas-bekasnya saja. Ceceran, kotoran, bekas cacahan di mana-mana. Semakin kami pandangi aneka kotoran ini, semakin kami merasa terintimidasi. Mencuri, ya mencuri. Tetapi ya jangan sambil meledek seperti ini. Kotoran itu seperti sengaja diacak-acak sedemikian rupa agar efek kehilangan ini lebih terasa. Maka setiap memandangi serpihan itu, yang terbayang adalah serpihan hati kami sendiri. Tetapi yang disebut kami itu sebetulnya cukup diwakili oleh bapak saya. Kebun sepetak itu adalah ladang kegembiraan di masa tuanya. Beliau pula yang merawatnya, mencintai dan memperlakukan kebun itu sebagai teman di hari tuanya. Tak terkecuali pisang yang hilang itu. Setiap detail pertumbuhan pisang ini tidak lepas dari pengamatannya. Ketika ia sudah mulai berbunga dan menongolkan jantungnya, bapak berkabar dengan gembira. Pisang di kebun kita mulai ada hasilnya, katanya waktu itu. Pisang ini melulu yang dibicarakan setiap saya berkunjung kepadanya. Sudah mulai muncul buahnya, kata bapak. Kau perlu menengoknya, tambahnya. Saya biasanya selalu mengiyakan dan pura-pura gembira terhadap tema ini, walaupun di pikiran saya sebetulnya mengembara kemana-mana, ke sejumlah pekerjaan yang belum usai, kepada rencana-rencana yang masih terbengkalai, ke target-target hidup yang memenuhi benak saya. Maka persoalan pisang itu pasti menjadi tema yang menyebalkan jika saja yang berbicara bukan bapak saya. Di hari-hari berikutnya, pisang ini lagi yang menjadi tema wajib dialog kami. Ia telah membesar, beberapa minggu lagi telah bisa dipotong. Tengoklah kalau ada waktu, kata bapak saya. Lama-lama saya penasaran juga. Toh jarak kebun itu hanya sekelebat dari rumah saya. Maka tak ada salahnya menegok buah yang menjadi isu terpanas dalam keluarga besar kami. Oh, boleh juga. Ranum, mulus, dan penuh. Buah ini tumbuh sempurna, dan dari pisang jenis ini adalah kesukaan saya pula. Kini gantian sayalah yang bersemangat bicara tentang pisang ini. Ini panen pertama sejak kebun ini jadi milik kita, kata saya kepada istri. Nanti ajak anak-anak menengok, kata istri saya. Tengok sekarang juga, teriak anak-anak. Pisang ini telah menjadi kegembiraan di rumah kami. Sampai kemudian hari penentuan itu tiba. Kami telah menghitung hari. Bapak adalah pihak yang pasti amat cermat soal ini. Mulai dari membangun rumah, menentukan hari pernikahan saya, sampai hari kapan memanen pisang itu, tak pernah lepas dari hitung-hitungan hari baik oleh bapak. Tetapi
Mungkin saking telitinya menghitung, Bapak malah kalah cepat dengan pencuri yang ternyata juga memiliki hari baiknya sendiri. Pisang kebanggaan kami lenyap, dan yang tinggal hanya cacahan kotoran di sana sini. Saya melihat Bapak yang terpukul dan amat kecewa. Saya mengerti betul kekecewaan jenis ini, karena biasanya ada saja pagar-pagar yang lebih baik dibiarkan kosong, padahal ia bisa ditanami dan dirembeti oleh tanaman anggur. Tetapi batal dilakukan cuma karena jika ia berbuah, kita khawatir kalah cepat dengan pencuri. Ada seseorang yang memilih menebang pohon buahnya karena tidak tahan melihat betapa pohon ini tak pernah tentram dari gangguan. Ketimbang diganggu, lebih baik sama sekali tidak menanam. Daripada sakit hati, lebih baik semuanya tidak makan. Begitulah kejamnya kekecewaan jenis ini, sehingga seseorang merasa lebih tidak menanam sama sekali, dan puncaknya lebih baik sama-sama tidak makan. Saya dan bapak saya pasti juga tidak terlepas dari kekecewaan semacam ini. Hanya saja kami berdua sepakat untuk saling menyemangati. Ayo kita tanam lagi, meskipun akhirnya cuma untuk dicuri lagi. Karena jika seorang enggan membangun cuma karena takut rusak, enggan mandi cuma karena takut kotor lagi, ogah makan cuma karena pasti lapar lagi, bumi bisa berhenti berputar dan kehidupan akan macet. Maka pisang yang hilang ini membuat kami malah menjadi semakin semangat. Artinya kejadian kehilangan pisang ini membuat kami dan menjadi penyemangat bagi kami. Demikian cerita motivasi dari cerita pisang yang hilang. Apa pendapat Anda? Silakan tuliskan dalam kolom komentar. Jika konten kami bermanfaat, pastikan Anda membagikan kepada rekan, sahabat, dan orang-orang terdekat Anda. Siapa banyak menabur kebermanfaatan, pasti akan menuai lebih banyak kebermanfaatan datang kepadanya. Terima kasih atas segala perhatian. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.